Bab 61, Membasmi Rumah Marsekal? Suara perdebatan di luar etalase semakin keras dan Li Qiang tidak bisa lagi mengabaikannya. Dia akhirnya berdiri, berkata, "Xiaolong, senior VIHO, tolong duduk sebentar sementara aku keluar dan menangani masalah ini." Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya, "Kita akan pergi bersama." Karena seseorang datang untuk membuat masalah di depan toko sutra keluarga Li, dia terlalu malu untuk duduk dan tidak melakukan apa-apa. Mendengar bahwa Wang Xiaolong ingin pergi bersamanya, hati Li Qiang dipenuhi dengan sukacita. Dengan demikian, ketujuh orang itu melangkah keluar dari aula utama bagian dalam menuju pintu masuk toko. Ketika mereka sampai di depan toko, mereka melihat lebih dari selusin orang yang mengenakan pakaian berwarna hijau menghancurkan dan melemparkan barang-barang milik toko ke lantai. Sekelompok orang ini mengutuk kata-kata marah sambil menghancurkan barang-barang toko. Apakah ini yang mereka sebut sutra? Semua ini adalah kain bau yang diambil dari tempat pembuangan sampah, bau yang sangat busuk. Kamu berani menggunakan kain bau seperti ini untuk membuat pakaian kami, ibumu, kamu pasti lelah hidup, hancurkan semuanya. Tidak perlu menahan diri. Beberapa pekerja toko yang mencoba menghentikan para perusuh ini diperlakukan dengan pukulan dan tendangan yang sulit diatur. Sudah ada 6-7 pekerja yang mengerang kesakitan di lantai, sepertinya luka mereka tidak ringan. Berhenti. Hentikan tindakanmu menghadapi situasi ini, Li Qiang berteriak dengan cemas dan memasang ekspresi jelek di wajahnya. Pria-pria berbaju hijau berpura-pura tidak mendengarnya, tetapi sebaliknya, tampaknya mereka bahkan mengerahkan lebih banyak upaya dalam penghancuran yang tidak disengaja. Li Qiang menjadi geram, berjalan ke depan dan hendak menyerang ketika tiba-tiba, salah satu pria berpakaian hijau itu terbang ke arah Li Qiang dengan tangan terentang. Jarinya melengkung menjadi cakar yang mengarah ke Li Qiang. Atmosfernya cukup kuat, orde ketujuh yang terlambat. Dengan pria yang datang entah dari mana, Li Qiang terkejut. Saat dia mengangkat tangannya untuk membela diri, siluet bertindak lebih cepat darinya dan menggunakan telapak tangan untuk menampar penyerang berbaju hijau, yang terbang sambil berteriak, mendarat di lantai toko dengan keras. Tubuhnya meringkuk menjadi gumpalan dan dari penampilannya, dia tidak akan selamat. Orang yang menangkis serangan itu adalah salah satu penjaga Orde ke-9 Mansion Marsekal. Perubahan situasi yang tiba-tiba menyebabkan pria berpakaian hijau lainnya menghentikan tindakan penghancuran mereka dan melihat ke arah penjaga. Seorang pria paruh baya, yang tampaknya menjadi pemimpin kelompok itu, melirik rekannya yang meringkuk kesakitan di lantai, wajahnya serius. Kemudian, perhatiannya beralih ke kelompok Wang Xiaolong. "Siapa kalian semua? Ini adalah masalah geng elang hijau kami, Anda sebaiknya mengurus urusan Anda sendiri dan tidak ikut campur dalam masalah orang lain." Pria paruh baya itu dengan ramah menasihati mereka dengan suara cemberut. Sekelompok pria berbaju hijau berkumpul di belakang pria paruh baya kekar setelah mereka berhenti menghancurkan barang-barang di sekitar toko sutra. Geng elang hijau. Wajah Li Qiang kehilangan warnanya. Geng elang hijau? Mata Wang Xiaolong menunjukkan kebingungan dan ketidaktahuan. Dan pada titik ini, seorang penjaga rumah Marsekal melangkah maju dan berkata, "Cuan muda, geng elang hijau ini di salah satu dari 3 geng terbesar di kota kerajaan. Pemimpin geng, Jiang Wei adalah prajurit Orde ke-10, dan memiliki hubungan baik dengan beberapa bangsawan kota, salah satu dari 3 geng terbesar di Royal City." Wang Xiaolong menganggukkan kepalanya, secara sederhana yang disebut geng ini mirip dengan sindikat mafia di bumi. Namun, karena geng elang hijau ini dikatakan sebagai salah satu dari 3 geng terbesar, kekuatan mereka tampaknya tidak lemah. Wang Xiaolong memandang Li Qiang, menurutnya, Green Hawk Gang seharusnya tidak memiliki dendam dengan keluarga Li. Jadi, hanya ada satu kemungkinan, pihak lain mendapat perintah dari seseorang. "Benar, kami dari Green Hawk Gang, salah satu dari 3 geng terbesar di Royal City," pria paruh baya itu menyatakan dengan arogan. Matanya bergerak dari satu wajah ke wajah yang lain dan berhenti di wajah Wang Xiaolong, memelototinya dengan sedikit kekejaman. "Di dalam kota kerajaan, tidak banyak orang yang berani melukai orang-orang kita." Wang Xiaolong tetap menyendiri. "Bicaralah, siapa yang menyuruhmu membuat masalah di sini?" Ketika pria paruh baya mendengar pertanyaan ini, wajahnya murung. "Pun, kamu dari keluarga mana?"
Kata-kata dan tindakanmu bisa membawa kehancuran bagi seluruh keluargamu. Kalimat ini bukan hanya ancaman palsu untuk menakut-nakuti orang. Keluarga yang melawan Green Hawk Gang di Royal City tidak memiliki akhir yang bahagia. Setelah pria paruh baya itu mengucapkan kata-kata yang mengancam itu, keempat penjaga dari Mars House Mansion di belakang Wang Xiaolong saling bertukar pandang dan tertawa terbahak-bahak. Pemusnahan seluruh keluarga? Salah satu seperti Green Hawk Gang ingin memusnahkan Mars House Mansion? Bahkan Wang Xiaolong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya dengan senyum tipis. Melihat diri mereka ditertawakan oleh empat penjaga dari Mars House Mansion, tetapi dia tidak menyadari identitas mereka, anggota geng menjadi semakin muram. Pada titik ini, Wang Xiaolong menoleh ke empat penjaga dan berkata, "Kalian, tangkap mereka dan cari tahu siapa yang memerintahkan mereka untuk membuat masalah di sini." "Ya, Chuan muda." Mendengar ini, wajah pria paruh baya itu terlihat jelek dan hendak mundur, tapi sudah terlambat. Keempat penjaga dari Mars House Mansion melintas dari posisi semula dan memblokir jalan keluar mereka pada saat yang sama. Mereka menghujani serangan pada kelompok elang berpakaian hijau. Jeritan menyedihkan terdengar di toko sutra. Kelompok anggota geng elang hijau ini sebagian besar berkekuatan orde kelima dan keenam. Pria paruh baya itu sedikit lebih kuat dari yang lain, tetapi bahkan dia masih hanya puncak orde ketujuh. Bagaimana dia melawan penjaga Mars House Mansion? Dalam waktu kurang dari waktu yang dibutuhkan untuk minum secangkir teh, keempat penjaga telah menangani mereka, membiarkan mereka berbaring di lantai. Salah satu penjaga mansion Mars House, prajurit orde ke-10 bernama Wang Ning, menatap pemimpin paruh baya dan suara dingin terdengar, "Chuan muda, kita bertanya, siapa yang memberi perintah agar Anda membuat masalah di sini?" Tanda seru. Pria paruh baya itu berteriak peih dan memuntahkan darah berbusa, tidak menjawab pertanyaan itu. Melihat ini, Wang Ning mencibir. Tangannya membentuk cakar dan meraih tangan pria itu dan memelintir keduanya, mematahkan tangan tanpa ampun. Jeritan kesakitan datang dari pria paruh baya itu. "Jika Anda lebih suka kedua kaki Anda tidak mengalami nasib yang sama, Anda sebaiknya menjawab pertanyaan itu dengan jujur." Suara dingin Wang Ning terdengar. Aku akan bicara." Wajahnya sudah berubah pucat pasi, suaranya bergetar saat dia berkata, "Lebih dari 10 hari yang lalu, seseorang datang mencari pemimpin Green Hawk Gang kita, dan memerintahkannya untuk melakukannya, menyuruh kita datang ke sini dan membuat masalah di pesan." Sebuah cahaya berkedip di mata Wang Xiaolong. Untuk dapat memerintah pemimpin Green Hawk Gang, identitas orang ini jelas tidak sederhana. Siapa orang ini? Mengapa menargetkan keluarga Li? Bahkan pria paruh baya yang kekar itu tidak mengetahui identitas orang itu, sehingga menanyainya lebih lanjut tidak menyelesaikan apapun. Wang Xiaolong memandang Li Chang, dan Li Chang menggelengkan kepalanya. Dia sepertinya tidak tahu dengan siapa keluarganya memiliki dendam yang akan sangat buruk. Mungkinkah itu mereka? Tiba-tiba, wajah Li Chang memucat dan berkata kepada Wang Xiaolong, "Xiaolong, apakah kamu ingat hari ulang tahun ke-80 ayahku?" Saat dia mengatakan ini, kesedihan dan kebencian muncul di wajahnya. Ulang tahun ke-80. Wang Xiaolong memikirkan Old Patriarch Li, pesta ulang tahun Limu 2 tahun lalu. Dua orang misterius dengan roh bela diri ular berbisa. Saat itu, pihak lain mengirim kakak laki-laki Lilu, mayat Li Feng, sebagai hadiah ulang tahun. Kepala Wang Xiaolong menoleh ke arah penjaga orde ke-10, Wang Ning, bertanya kepadanya, di mana markas Green Hawk Gang berada? Apakah ini diperintahkan atau tidak oleh dua orang misterius itu? Semuanya akan menjadi lebih jelas jika mereka bertanya kepada pemimpin geng elang hijau, Jiang Wei. Karena kediaman klan Wong dan keluarga Li adalah teman lama dan ini terjadi di depannya, dia tidak bisa berpura-pura tidak melihat. Menjawab Tuan Muda, markas Green Hawk Gang ada di sudut selatan kota, tidak jauh dari sini. Wang Ning dengan cepat menjawab. "Xiaolong, aku akan pergi bersamamu." Saat ini, Li Chang pulih dan berdiri. Keluarga Li telah mencari keberadaan para pembunuh itu. Setiap kali dia memikirkan cara putranya meninggal, Li Chang merasa dia akan tenggelam dalam kesedihan. Melihat kemarahan Li Chang yang membara, Wang Xiaolong mengangguk setuju. Dia memandang Fei Hao dan Wang Ning sambil berkata, bahwa kami mengunjungi pemimpin Green Hawk Gang.
Sebuah jari menunjuk ke pria paruh baya kekar di lantai. Ya, Chuan muda. Wang Ning dan yang lainnya mengakui dengan hormat. Jadi, Wang Xiaolong, Li Chang, dan yang lainnya berjalan keluar dari toko sutra dan menuju ke sisi selatan kota, menuju markas Green Hawk Gang. Bab 62, Telapak Darah Racun. Tidak butuh waktu lama bagi Wang Xiaolong dan kelompoknya untuk tiba di markas Green Hawk Gang. Markas Green Hawk Gang terletak di sudut selatan kota sehingga sedikit keluar dari jalan, tetapi mencakup area yang luas dan lebih besar dari Xiaolong Stian Xuan Mansion dengan beberapa lipatan. Di depan pintu masuk utama markas berdiri dua patung elang batu besar dan kedua patung itu seluruhnya berwarna hijau. Tapi yang mengejutkan Wang Xiaolong adalah tidak ada anggota Green Hawk Gang yang menjaga pintu masuk utama saat mereka tiba. Salah satu dari 3 geng terbesar Royal City tidak memiliki orang yang menjaga pintu masuk markas. Dan daerah sekitarnya terlalu sepi. Saat kita masuk, semua orang berhati-hati. Wang Xiaolong mengingatkan mereka yang bersamanya. Ya, Chuan muda. Semua orang mengangguk. VIHOU dan yang lainnya sudah menyadari kesunyian yang aneh di udara. Saat kelompok itu mendekati pintu masuk utama markas Green Hawk Gang, Xiaolong mencium sedikit darah, meskipun sangat samar, dia yakin itu adalah darah. Ketika mereka semakin dekat, mereka kadang-kadang menemukan jejak darah di lantai batu. Namun terlepas dari itu, tidak ada tanda-tanda murid Green Hawk Gang, menyebabkan semua orang merasa aneh dan merinding. Alis Wang Xiaolong berkerut. Segera, mereka sampai di aula utama. Aula utama yang kosong, tepatnya. Tapi, di bagian tengah tahta emas adalah seorang pria paruh baya dengan alis tebal mengenakan jubah bermotif elang. Kelompok Xiaolong saling bertukar pandang. Dia adalah pemimpin Green Hawk Gang, Jiang Wei. Sembur penjaga Marshal Mansion, Wang Ning, ketika dia melihat pria paruh baya yang sudah mati di kursi emas. Wang Xiaolong dengan cepat berjalan, diikuti oleh yang lainnya di belakangnya. Mayat Jiang Wei tergeletak di kursi dan kedua matanya tertutup rapat. Tidak ada nafas yang tersisa di dalam dirinya, tetapi tidak ada darah atau luka di tubuhnya yang bisa dilihat Xiaolong. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan Wang Xiaolong mengangkat telapak tangannya dan mengenai bagian tengah dada Jiang Wei dan jubah bermotif elang itu meledak berkeping-keping. Dengan jubah yang hilang, semua orang melihat dada telanjang Jiang Wei yang ada cetakan telapak tangan berwarna hijau. Daging di sekitar telapak tangan mulai membusuk dan banyak garis hitam hijau menyebar dari telapak tangan ke bagian tubuh lainnya. Serangan telapak tangan beracun yang sangat kuat di sekeliling wajah semua orang terkejut. Ini harus menjadi keterampilan pertempuran peringkat bumi tingkat rendah, Poison Blood Palm. VIHOU menambahkan. Telapak darah racun. Wang Ning dan 3 penjaga lainnya menelan ludah dengan keras. 30 tahun yang lalu, salah satu adipati kabupaten kerajaan Luotong kami dan seluruh rumah tangganya dari atas ke bawah semuanya mati di bawah serangan pohon palem yang beracun ini, meskipun melakukan semua upaya untuk menangkap si pembunuh, seolah-olah si pembunuh menghilang begitu saja setelah kejadian itu dan tidak pernah muncul lagi sejak saat itu. Saya tidak menyangka akan menemukan ini lagi sekarang, kata Chen Yeu yang merupakan penjaga kediaman Marsekal Orde ke-10 lainnya. Seorang adipati kabupaten setara dengan gubernur provinsi Huaxia, seorang adipati kabupaten dan seluruh rumah tangga serta tidak kurang dari 1000 penjaga tewas. Tingkat kekacauan yang disebabkan oleh insiden itu bisa dibayangkan. Sebuah cahaya berkedip di pupil Wang Xiaolong dan masalahnya tampak lebih rumit dari yang dia kira. Kematian Jiang Wei di luar dugaannya, apalagi, dia dibunuh oleh Poison Blood Palm. Mungkinkah orang yang membunuh Jiang Wei adalah orang yang sama yang memerintahkannya mengirim murid untuk membuat masalah di toko sutra keluarga Li? Dan apakah pembunuhnya salah satu dari orang misterius yang muncul saat jamuan perayaan ulang tahun Limu? Chuan muda, bagaimana kita harus menghadapinya? Saat ini, VIHOU menunjuk ke arah pria paruh baya, pemimpin kelompok yang membuat masalah tadi. Tolong, aku mohon, jangan bunuh aku. Jangan bunuh aku. Pria itu tampak gelisah, dengan cemas memohon belas kasihan pada Wang Xiaolong. Suara cemberut Wang Xiaolong berkata, biarkan dia pergi. Semua orang terkejut tapi tidak ada yang keberatan. Tapi 2 penjaga rumah Marsekal Orde ke-9 mengatakan ya dengan hormat, dan membebaskannya.
Terima kasih, terima kasih. Pemimpin kelompok Green Hawk Gang sangat gembira, berterima kasih kepada Wong Xiaolong tanpa henti sebelum melarikan diri dengan panik. Namun, saat sosoknya menghilang dari pandangan, ratapan keras terdengar. Semua orang terkejut ketika sosok-sosok muncul dari aula utama pada saat berikutnya dan menemukan pria paruh baya Green Hawk Gang itu tergeletak di lantai agak jauh. Sudah mati dari kelihatannya. Xiaolong berjalan ke mayat dan mendorong pakaian dari dada, mengungkapkan jejak serangan Poison Blood Palm. Fei Hao, Wang Ning, dan Chen Yeu segera mengamati area tersebut, tampak waspada. Fei Hao, periksa sekeliling, kata Wang Xiaolong sambil berdiri. Ya, Chuan muda. Fei Hao berkata, dan dia melompat ke atap, menghilang dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, Fei Hao kembali menggelengkan kepalanya ke arah Wang Xiaolong dan dengan hormat melaporkan, Chuan muda, pihak lain menggunakan jenis keterampilan pertarungan gerakan, mirip dengan Qigong, dan itu terlalu cepat dan bawahan Anda tidak dapat melakukannya mengejar. Menurut pendapat bawahan ini, pihak lain adalah ahli Orde ke-10 akhir puncak-puncak Orde ke-10 akhir. Wang Xiaolong mengerutkan kening, suaranya yang biasanya jernih cemberut karena kecewa, mari kita kembali dan berbicara. Tidak lama setelah mereka meninggalkan tempat kejadian, berita tentang pemimpin geng Elang Hijau, Jiang Wei, terbunuh menyebar dengan kecepatan tinggi di kota kerajaan, menyebabkan kegemparan. Pemimpin geng Elang Hijau adalah prajurit Orde ke-10 dan memiliki lebih dari 1000 bawahan di bawahnya, namun dia terbunuh. Topik itu dibahas di setiap sudut kota. Malam, aula utama Istana Tianxuan. Wang Xiaolong duduk saat Fei Hao memberi pengarahan kepada Marsekal Hao Tian tentang perincian tentang apa yang terjadi pada hari sebelumnya di markas Green Hawk Gang. Dan mendengarnya membuat Marsekal Hao Tian terlihat serius. Hao Tian, atur beberapa orang untuk melindungi Lilu dan Li Chang, kata Wang Xiaolong. Ya Sovereign, yakinlah, saya akan membuat pengaturan yang tepat. Marshal Hao Tian menjawab dengan hormat, bawahan ini akan menyelidiki masalah ini dan menangkap orangnya. Kemudian, dia ragu sejenak sebelum melanjutkan, Sovereign, perjalanan latihanmu ke hutan Silver Moon dalam 2 hari terlalu berbahaya. Apalagi sekarang kejadian seperti ini sudah terjadi, akan lebih baik jika Fei Hao, Wang Ning, dan yang lainnya pergi bersamamu. Terlepas dari bujukan Marsekal Hao Tian, Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya. Tidak dibutuhkan. Jika dia bertemu dengan ahli alam Xiantian, tingkat bahayanya akan sama bahkan dengan Fei Hao dan para penjaga di sekitarnya. Dan tujuan utamanya adalah untuk berlatih membawa mereka dalam perjalanan ini akan merepotkan. Mengenai akademi, tolong sampaikan informasi kepada San Sheng tentang ketidakhadiranku. Dia berencana untuk berlatih dan tinggal di Silver Moon Forest selama 5 bulan, mengingat itu adalah periode yang sangat lama, tentu saja, dia perlu memberitahu akademi. Marshal Hao Tian mengangguk dan menerima tugas itu. Beberapa saat kemudian, Fei Hao dan Marsekal Hao Tian pergi. Wang Xiaolong kembali ke kamarnya dan mengeluarkan ranjang batu giok yang dingin. Sekali lagi, dia duduk bersila, mencoba mempelajari cara memanggil satu roh bela diri naga. Waktu berlalu dan 2 hari datang dan pergi. 2 hari terakhir ini, Fei Hao telah menyiapkan semua yang dibutuhkan Wang Xiaolong dalam 5 bulan mendatang dan set pakaian baru yang dipesan dari toko sutra keluarga Li dikirim secara pribadi oleh Li Chang. Dalam pelatihan 2 hari, meskipun dia masih tidak bisa memanggil roh bela dirinya secara individual, dia memiliki beberapa kemajuan. Dia percaya dia akan berhasil. Dalam 2 hari ini, Lilu datang mengunjungi Wang Xiaolong sekali di Tianxuan Mansion, membawa serta Li Chang. Secara alami, dia tertekan dan cemberut ketika mendengar bahwa Wang Xiaolong berencana untuk pergi dan berlatih di hutan bulan perak. Namun, sebelum dia meninggalkan rumah Tianxuan, Lilu berbalik dan dengan nada serius namun tegas berkata kepada Wang Xiaolong, Xiaolong, aku juga akan bekerja keras dan berkultivasi untuk menjadi istri yang memenuhi syarat untukmu. Setelah dia membuat deklarasi, dia mencium pipi Wang Xiaolong. Keluar dari kamarnya, Wang Xiaolong memikirkan kata-kata yang dikatakan Lilu kemarin dan tanpa sadar, tangannya mengusap tempat yang dicium Lilu di pipi kirinya. Tersenyum pahit pada dirinya sendiri, pikirnya, gadis ini. 1 jam kemudian,
Xiaolong telah mengemas semua yang dia butuhkan ke dalam cincin Asura dan meninggalkan rumah Tianxuan, keluar dari kota kerajaan sendirian dan berjalan menuju hutan bulan perak. Perjalanan ini, meskipun VIHOU tidak bersamanya, dia membawa serta monyet tunggu kecil itu. Dengan si kecil, dia tidak akan merasa bosan dalam pelatihan keras selama 5 bulan mendatang. Bab 63, Pohon Raksasa Bawah Tanah. 2 bulan kemudian, di dalam sebuah gua di dalam hutan bulan perak, Wang Xiaolong sedang duduk dalam posisi bersila. Pertempuran ki bersinar di dalam gua untuk waktu yang lama ketika tiba-tiba, ruang di belakangnya bergetar saat seekor naga hitam muncul, melayang di belakang kepalanya. Beberapa detik setelah naga hitam ini muncul, ia menghilang dalam sekejap dan digantikan oleh naga biru. Dan naga biru itu juga melayang di belakang Wang Xiaolong. Kegigihan dan kerja keras selama 2 bulan akhirnya membuahkan hasil. Wang Xiaolong sekarang bisa memanggil roh bela dirinya satu per satu. Itu benar, pemanggilan individu yang terpisah. Setelah 2 bulan di hutan, Xiaolong telah tumbuh lebih kuat dibandingkan ketika dia meninggalkan rumah Tianxuan, dan bahkan auranya berubah. Kultivasi pertempuran kinya telah meningkat dari orde ke-6 awal ke puncak orde ke-6 awal. Cahaya bulan bersinar ke bawah, menyerupai air, dan sekeliling gua itu sunyi. Di dalam gua, cahaya hitam dan cahaya biru terus berkelap-kelip secara bergantian. Sekitar 1 jam kemudian, lampu berhenti berkelap-kelip di dalam gua saat Xiaolong mengirim roh bela diri naga kembarnya kembali ke tubuhnya, matanya terbuka dan dia berdiri dan berjalan keluar dari gua. Di luar gua, di hutan sunyi yang diterangi cahaya bulan, dia tidak melihat monyet tunggu kecil yang membuat Xiaolong menggelengkan kepalanya. Si kecil ini pasti mengambil kesempatan untuk menyelinap keluar lagi saat dia sedang berlatih. Meninggalkan area gua, dia melompat ke bawah sementara Blades of Asura sudah ada di tangannya. Kakinya mengetuk tanah dan tubuhnya melompat, pedang di tangannya terayun keluar dan serangan pedang jatuh ke bawah, mirip dengan gugusan bintang. Terkadang keras seperti badai yang mengamuk, terkadang lembut, sangat kecil dan sulit dideteksi oleh mata. Ratapan Asura bergema dan melayang di udara seolah-olah memiliki pikirannya sendiri. Dalam 2 bulan terakhir, dia juga fokus melatih air mata Asura dan tingkat kekuatan yang bisa dia tampilkan meningkat secara signifikan. Dengan kemajuan dan pelatihannya yang gigih, Wang Xiaolong memperkirakan bahwa dalam waktu 6 bulan dia dapat mencapai penyelesaian besar untuk teknik air mata Asura. Tiba-tiba, saat Xiaolong asyik berlatih, tanah di bawahnya berguncang dengan hong suara. Getaran hebat mengular lebih dekat ke posisinya. Wang Xiaolong berbalik dan melihat bahwa agak jauh, seekor gorila besar setinggi 30 meter sedang mengejar monyet kecil setinggi setengah meter, dan gorila serta monyet itu menuju ke arahnya. Gorila itu dalam pengejaran dan tangannya menghempaskan berulang kali ke tanah, dalam upaya untuk menghancurkan monyet kecil itu, tetapi setiap serangan gagal. Tepat sebelum telapak tangan besar itu mendaratkan pukulan, monyet kecil itu melintas dan sosoknya menghindari bahaya tergencat menjadi daging cincang. Ini membuat gorila itu mengaum dengan marah. Melihat adegan lucu di hadapannya, Wang Xiaolong tidak bisa menahan tawa. Pria kecil ini, yang dikejar oleh gorila besar itu adalah monyet tunggu kecil yang sama yang menyelinap keluar untuk bermain. Setiap kali Xiaolong memusatkan perhatiannya pada pelatihan, monyet tunggu kecil itu akan habis. Dan setiap kali kembali, akan ada pria besar yang mengejar di belakangnya. Ini bukan pertama kalinya monyet tunggu kecil kembali dengan cara ini. Terkadang, itu benar-benar membuat Wang Xiaolong pusing. Hao dari jauh, mata monyet tunggu kecil itu berbinar saat melihat Xiaolong. Segera, itu dengan cepat memberi isyarat padanya, jelas mengatakan ada pekerjaan yang harus dilakukan. Pada saat ini, gorila besar itu melancarkan serangan lagi, telapak tangannya yang besar menghantam monyet tunggu kecil itu. Bang! Suara nyaring terdengar dan tempat di mana monyet tunggu kecil itu sebelumnya tenggelam dengan batu-batu hancur berserakan, menunjukkan jejak berbentuk telapak tangan yang besar. Monyet tunggu kecil itu melompat sambil mencengkeram pantatnya, dia berbalik dan mencicit marah pada gorila itu. Baru saja, serangan pria besar itu hampir menghancurkan pantat kecilnya.
Wang Xiaolong menggelengkan kepalanya sambil menertawakan tindakan si kecil, siluetnya melintas dan ketika dia muncul kembali dia sudah berada di udara dengan pedangnya, mengayun ke arah gorila besar itu. Melihat Wang Xiaolong mulai menyerang, monyet tunggu kecil itu berhenti berlari dan menyerang gorila itu bersamanya. Gorila besar ini adalah sejenis binatang buas dengan tubuh sekeras baja. Tidak hanya memiliki kekuatan yang besar, tubuhnya juga memiliki pertahanan yang tinggi, kulitnya yang keras seperti lapisan besi dan biasanya percikan api pecah saat senjata besi biasa berbenturan dengannya. Biasanya, sulit menemukan stil gorila orang benar-benar bertanya-tanya di mana si kecil menabraknya. Untungnya, gorila baja ini belum menembus ke tingkat 7 dan masih merupakan puncak tingkat 6 akhir. Dengan pedang Asura Wang Xiaolong, kulit keras seperti baja itu seperti lumpur dan hanya dalam beberapa menit, tenggorokannya disayat oleh pedangnya. Darah menyembur keluar dan sil gorila jatuh ke tanah. Setelah monyet tunggu kecil yakin gorila baja tidak bisa lagi bergerak, ia berlari ke mayat dan tangan kecilnya mulai mencari piala pertempuran. Itu mencakar kepala mayat itu dan mengeluarkan inti binatang dan mulutnya terbuka dan menelan seluruh inti binatang itu. Wang Xiaolong tidak tahu bagaimana monyet kecil itu bisa membedakan antara binatang buas yang memiliki inti dan yang tidak. Secara umum, jarang sekali demonic beast di bawah grade 7 memiliki inti beast. Namun, setiap binatang iblis yang diprovokasi monyet kecil dijamin telah memadatkan inti binatang buas. Setelah inti binatang itu masuk ke perut monyet kecil itu, Wang Xiaolong berjalan ke mayat itu. Kedua tangannya membentuk cakar dan dia mulai menyedot jiwa darah dari mayat gorila baja. Dia menghisapnya dan benang hitam diserap ke meridian Wang Xiaolong melalui pembuluh darah di tangannya. Ketika setiap jejak jiwa darah baja gorila telah memasuki tubuh Xiaolong, dia melompat dan mencakar pohon besar 20 meter jauhnya. Cahaya bulan menghilang dari area itu seolah ditelan oleh kegelapan. Dua jejak cakar hitam muncul di udara. Bang! Suara keras bergema di kegelapan. Pohon besar 20 meter jauhnya memiliki dua tanda panjang setengah meter dengan kedalaman setengah kaki yang dicabut oleh Wang Xiaolong. Ini meninggalkan dua jejak cakar hitam di batang pohon dan aura kematian hantu di sekitar pohon, memancarkan energi gelap yang menyebabkan daun pohon secara bertahap menguning dan kemudian menjadi hitam. Melihat hasil dari gaya pertama Asura Demon Claw, Lament of Thousands of Demons, Wang Xiaolong mengangguk pada dirinya sendiri dengan puas. Saat berlatih di Silver Moon Forest selama 2 bulan terakhir, dia tidak hanya berhasil memanggil roh bela dirinya secara individual, tetapi semua keterampilan bertarungnya telah meningkat dalam kekuatannya, termasuk kitab suci metamorfosis tubuh. Dia tidak akan bisa maju dengan kecepatan seperti itu jika dia tetap berlatih di Istana Tianxuan atau Akademi. Tiba-tiba, monyet tunggu kecil di sampingnya mencicit. Maksudmu, di sarang gorila baja ini kau menemukan harta karun? Tanya Wang Xiaolong ketika monyet kecil itu selesai memberi isyarat. Monyet tunggu kecil itu menganggukkan kepalanya, itu berbalik dan memberi isyarat kepada Wang Xiaolong untuk mengikutinya saat ia berlari ke arah yang pertama kali muncul saat dikejar oleh gorila baja. Kira-kira 20 menit kemudian, seorang anak laki-laki dan seekor monyet tiba di bagian hutan lebat dan melihat pintu masuk sebuah gua yang sangat besar. Hao memasuki gua raksasa, monyet kecil itu semakin bersemangat dan mencicit riang. Itu adalah yang pertama menyerbu dengan Wang Xiaolong mengikuti dari belakang. Saat mereka berjalan ke dalam gua, aroma ringan tercium ke arah mereka. Dan segera aroma harum menjadi lebih kuat saat mereka masuk lebih dalam ke dalam gua. Beberapa waktu kemudian, Wang Xiaolong mencapai bagian bawah tanah gua yang luas yang tampaknya berukuran sekitar 1000 meter persegi. Dari tanah ke langit tingginya sekitar 30 meter. Di gua bawah tanah ini, ada pohon raksasa, begitu besar sehingga dibutuhkan 7 hingga 8 orang untuk memeluk pohon itu sepenuhnya. Cabang-cabang terbentang ke segala arah gua dan beberapa akar merayap di sepanjang dinding gua. Di antara daun-daun lebat pohon raksasa itu ada lampu-lampu kecil yang berkilauan. Wang Xiaolong tercengang sesaat ketika dia melihat pohon raksasa itu, dan segera diikuti oleh perasaan ekstasi dan tidak percaya, ini pohon cicat, tanda seru. Pohon cicat menghasilkan buah aneh yang disebut buah cicat. Bagi mereka yang mengolah ki pertempuran,
Buah ini tidak hanya dapat meningkatkan ki pertempuran seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan tubuh fisik, mulai dari memperkuat semua otot dan tulang, daging, dan bahkan organ dalam. Mengonsumsi buah sikas dalam jangka panjang dapat meningkatkan pertahanan tubuh, membuatnya menjadi sekeras baja, seperti steel gorila. Pedang atau bilah biasa akan sulit menembus kulit. Pada saat ini, monyet tungu kecil berlari ke arah pohon raksasa dan sudah memanjat batangnya, tangan mungil memetik buah sikas dan menelannya utuh dengan suara gulu. Wang Xiaolong tersenyum. Kadang-kadang dia bertanya-tanya apakah hidung monyet tungu kecil itu adalah hidung anjing, mungkin hidungnya bahkan lebih baik daripada hidung anjing. Jika tidak, bagaimana bisa mengeluarkan buah harta karun dalam jarak 100 li? Bab 64, hanya satu serangan pedang. Wang Xiaolong tiba di bawah pohon cicat besar dan tangannya diselimuti oleh ki pertempuran untuk mencakar buah cicat. Tangan kirinya menerima buah cicat yang jatuh. Lalu dia membawanya ke mulutnya dan menggigitnya. Seketika, nektar ambrosia memenuhi mulut Wang Xiaolong, dan ketika dia menelan, energi hangat mengalir ke pembuluh darah dan meridiannya. Dia dengan cepat duduk dan berlari melalui taktik Asura untuk memurnikan energi dari buah sikas. Saat dia memurnikan buah sikas, ki pertempuran dunia bawah Orde ke-6 mulai melonjak, berguling dan menabrak meridiannya. Pada saat yang sama, Wang Xiaolong merasakan jejak samar energi spiritual buah sikas yang menyehatkan semua otot, tulang, dan organ dalam tubuhnya, memperkuatnya dan membuatnya lebih kencang. Satu naga hitam dan satu naga biru melayang di sekitar Wang Xiaolong saat aura spiritual dunia bawah menyembur ke arahnya. Setelah dia menerobos ke Orde ke-6, kecepatan di mana roh bela dirinya melahap energi spiritual akhirat telah meningkat sekali lagi. Malam berlalu. Sinar matahari yang menyinari dari puncak gunung jatuh ke tubuh Wang Xiaolong, menghangatkannya. Menarik naga kembar kembali ke tubuhnya, Wang Xiaolong berhenti menjalankan teknik kultivasi taktik Asura dan bangkit. Kedua tinju tiba-tiba meninju dinding gua 20 meter jauhnya dan meninggalkan bekas sedalam 1 kaki. Dinding gua berguncang dan kehilangan bebatuan berjatuhan. Hasil ini membuat matanya berbinar kegirangan buah cicat ini benar-benar sesuatu yang istimewa. Hanya 1 malam kultivasi telah meningkatkan kekuatan fisiknya secara signifikan dan ketika menyerang, kekuatan ledakan otot dan tendonnya menjadi jauh lebih kuat. Jika dia terus berkultivasi dengan cara ini, dengan hanya mengandalkan tubuh fisiknya dan kekuatan ledakannya, dia sudah setingkat lebih kuat jika dibandingkan dengan prajurit di level yang sama. Saat dia menurunkan tangannya, Wang Xiaolong melihat ke sekeliling gua dan memperhatikan bahwa monyet tungu kecil sedang menyempurnakan energi buah sikas sambil duduk di salah satu cabang pohon. Pria kecil itu adalah sebuah misteri, tidak peduli jenis inti binatang apa yang ditelannya, ia tidak perlu menghabiskan waktu untuk memurnikannya, tetapi ketika sampai pada buah-buahan yang menakjubkan seperti buah yang dan buah sikas, ia memang perlu meluangkan waktu untuk menyempurnakannya. Tapi, jika tidak demikian, si kecil akan menjadi monster yang berlebihan. Melihat monyet kecil itu masih memurnikan buah sikas, Wang Xiaolong tidak mengganggunya dan dia berjalan agak jauh ke tempat yang luas dan memanggil pedang Asura dan mulai mengasah keterampilan air mata Asura. Waktu perlahan berlalu dengan cara ini. 1 bulan lagi berlalu dengan cepat. Dalam sebulan terakhir, Xiaolong menghabiskan sebagian besar waktunya berlatih di gua bawah tanah. Pada siang hari, dia fokus pada keterampilan pedang Asura dan cakar iblis Asura, tetapi pada malam hari, dia menelan buah sikas dan mengembangkan taktik Asura dan kitab suci metamorfosis tubuh. Kadang-kadang, Xiaolong akan meninggalkan gua dengan monyet tungu kecil untuk berburu binatang iblis bersama. Wang Xiaolong telah menelan buah sikas untuk membantu kultivasinya setiap hari dan setelah 1 bulan nutrisi, semua otot, tulang, dan organ tubuhnya lebih kuat lebih dari 1 kali lipat dibandingkan dengan sebulan sebelumnya. Selanjutnya, dalam beberapa hari terakhir dengan bantuan buah sikas, dia akhirnya maju ke pertengahan Orde ke-6. Urutan pertengahan ke-6. Secara umum, orang-orang yang memiliki roh bela diri tingkat 10 perlu berkultivasi selama 1 hingga 1,5 tahun sebelum mereka dapat mencapai pertengahan Orde ke-6 dari awal Orde ke-6. Namun, Wang Xiaolong hanya menggunakan waktu 3 bulan untuk maju.
Dalam 30 hari terakhir, ada lebih dari 100 buah di pohon buah sikas, namun Wong Xiaolong dan monyet tunggu kecil mengkonsumsi lebih dari setengah buah. Pada hari khusus ini, ketika Wong Xiaolong sedang duduk bersila di bawah pohon sikas, berkultivasi, langkah kaki orang yang memasuki gua dapat terdengar. Wong Xiaolong disiagakan dan dia berhenti berlatih. Dan pada titik ini, suara-suara itu cukup keras untuk didengar oleh Wong Xiaolong. Pohon sikas itu benar-benar tumbuh di gua bawah tanah ini seharusnya tidak salah. Menurut indikasi cermin harta karun, pohon sikas itu seharusnya ada di gua ini. Aroma harum yang kita cium sebelumnya pastilah aroma buah sikas. Kelompok langkah kaki semakin dekat dan lebih keras. Dari suara-suara itu, para pendatang baru kemungkinan besar adalah 2 orang. Wong Xiaolong berdiri, dan monyet tunggu kecil itu bergegas turun dari batang pohon dan melompat ke bahu Wong Xiaolong. Di wajah kecilnya ada ekspresi waspada saat melihat ke arah pintu masuk gua bawah tanah. Tidak lama kemudian, datanglah 2 pemuda berusia sekitar 20 tahun. Kedua pria itu mengenakan pakaian berwarna hitam terang dan di dada mereka ada pola burung mistis, menunjukkan bahwa keduanya adalah murid dari sekte yang sama. Saat tiba di gua bawah tanah, keduanya terkejut melihat Wong Xiaolong dan monyet tunggu kecil. Rupanya, mereka tidak berharap menemukan siapapun di sini, apalagi anak kecil dan monyet. Namun, ketika mereka melihat pohon raksasa di belakang Wong Xiaolong, mata mereka bersinar terang, dipenuhi ekstasi gila. Pohon sikas. Benar-benar ada pohon sikas di gua bawah tanah ini. Salah satu dari mereka tertawa terbahak-bahak, haha, Wugan, saya sudah mengatakan cermin harta benar. Pohon cicat ada di gua bawah tanah ini dan dengan buah cicat ini, kita akan dapat menerobos ke Orde ke-7. Kamu benar dan pada akhir kompetisi sekte murid luar tahun ini, kita akan bisa masuk 3 besar. Jawab Wugan, yang lebih kurus dan lebih tinggi sambil tertawa keras. Keduanya berbicara dan tertawa, sama sekali mengabaikan Wong Xiaolong, yang terlihat seperti anak kecil yang tidak berbahaya dan monyet tunggu kecil. Di mata mereka, buah sikas ini sudah menjadi milik mereka. Wong Xiaolong diam sepanjang waktu. Dia memperhatikan mereka dengan penuh minat. Dari pakaian mereka, dia menduga keduanya harus menjadi murid 9 Phoenix Valley dari kerajaan tetangga, Kerajaan Baolong. Lembah 9 Phoenix adalah kekuatan yang cukup kuat di kerajaan Baolong dan dapat dianggap sebagai salah satu kekuatan utama kerajaan. Setelah tertawa sebentar, Wugan dan murid lainnya akhirnya berhenti dan mengalihkan perhatian mereka ke Wong Xiaolong. Apa yang kita lakukan dengan anak ini? Wugan bertanya, bagaimana dia bisa sampai di sini? Apakah dia terpisah dari tetua keluarganya dan tiba di sini secara tidak sengaja? Murid 9 Phoenix Valley lainnya, Chen Yun, mencibir, mengapa peduli tentang bagaimana anak ini datang ke sini? Bagaimanapun juga, rahasia ini tidak boleh dibocorkan. Pohon cicat menghasilkan 100 buah atau lebih setiap tahun dan dengan buah-buahan ini, dalam 10 tahun, kultivasi kita dapat mencapai Orde ke-8. Setelah dia mengatakan itu, dia berjalan menuju Wong Xiaolong. 10 meter dari Wong Xiaolong, Chen Yun menghunus pedang panjangnya saat dia melihat ke arah Wong Xiaolong, berkata, "Nak, awalnya keberuntunganmu tidak buruk untuk benar-benar menemukan tempat ini, dan dari kelihatannya, kamu sudah makan cukup banyak jumlah buah sikas. Bagaimana rasa buahnya? Lezat? Sayang sekali Anda menabrak kami, dan sekarang semua yang ada di sini adalah milik kami. Dan satu-satunya yang tersisa untukmu adalah mati." Pedang panjang di tangan Chen Yun tiba-tiba menusuk tenggorokan Wong Xiaolong. "Jangan khawatir, hanya dengan satu serangan pedang, kamu tidak akan merasakan sakit." Tepat ketika pedang panjang di tangan Chen Yun hendak menusuk tenggorokan Wong Xiaolong, itu berhenti di tengah jalan. Wajah Chen Yun menegang saat dia memandang dengan tidak percaya, ujung pedang panjangnya terjepit di antara 2 jari. Saat dia masih tertegun, Wong Xiaolong melintas dan menghilang. Tepi bilah cahaya dingin menebas. Tubuh Chen Yun tetap kaku saat kedua matanya mengendur dan perlahan meredup, kemudian tubuhnya jatuh ke tanah. "Kamu benar, hanya satu serangan pedang, itu tidak akan menyakitkan." Wong Xiaolong berkata, ekspresinya dingin. Tubuh Chen Yun jatuh ke tanah dan baru kemudian darah mulai merembes keluar dari tenggorokannya. "Chen Yun." Tidak jauh dari sana,
Wugan berteriak saat melihat rekannya jatuh ke tanah. Saat ini, Wang Xiaolong sudah mulai bergerak ke arahnya. Anda. Ekspresi Wugan berubah menjadi lebih buruk, penuh ketakutan, dia melangkah mundur tanpa sadar. Sampai saat ini, dia masih tidak percaya bahwa Chen Yun benar-benar mati di tangan anak 10 tahun di hadapannya. Seperti dia, Chen Yun adalah puncak Orde ke-6. Bab 65, kembali ke kota kerajaan. Siapa sebenarnya kamu? Wugan ketakutan saat dia melihat ke arah Wang Xiaolong yang mendekat dan dia melontarkan pertanyaan itu. Siapa saya tidak penting, kata Wang Xiaolong sambil terus berjalan mendekat, menekan pria lain saat dia bergerak maju dengan ekspresi acuh tak acuh. Menurut pendapat Wang Xiaolong, siapa dia sebenarnya tidak penting karena dia dan orang ini tidak akan bertemu lagi. Wugan mendeteksi niat membunuh dalam kata-kata Wang Xiaolong dan Wugan tiba-tiba berbalik dan tubuhnya menjadi seperti angin, sudah keluar menuju pintu masuk terowongan gua. Tapi, dia baru saja sampai di sana ketika sesosok menghalangi jalannya. Di depannya, semburan aura sengit berputar ke arah Wugan, membuatnya mundur ketakutan. Mundur ke tempat asalnya, dia melihat bahwa sebenarnya monyet kecil yang menghalangi jalannya. Melihat orang itu mundur ke tempat semula, monyet tunggu kecil itu menyeringai dan mencicit, membuat Wang Xiaolong tersenyum. Murid lembah 9 Phoenix ini mungkin tidak mengerti apa yang dikatakan monyet kecil itu, tetapi Wang Xiaolong mengerti. Si kecil pada dasarnya berkata, Anda ingin lari, Anda harus bertanya terlebih dahulu, saya, cakar rayah kera Anda terlebih dahulu. Meskipun Wugan tidak dapat memahami monyet tunggu kecil itu, ejekan pada pupil biru tidak memerlukan penjelasan. Marah karena diolok-olok oleh binatang kecil, Wugan sepenuhnya melepaskan ki pertempurannya dan memanggil roh bela dirinya. Wang Xiaolong terkejut, roh bela diri Wugan ini adalah binatang iblis tipe kodok, tetapi satu-satunya perbedaan adalah, roh bela diri ini memiliki ekor di ujungnya. Semangat bela diri macam apa ini? Meskipun Wang Xiaolong telah membaca banyak buku yang berkaitan dengan roh bela diri di Cosmic Star Academy, dia masih belum bisa mengenali roh bela diri ini. Namun, di dunia roh bela diri ada dalam bentuk yang tak terhitung jumlahnya dan ada juga banyak roh bela diri variasi sehingga bahkan prajurit tingkat saint yang memiliki umur 1000 tahun juga tidak perlu mengetahuinya. Setelah memanggil roh bela dirinya, Wugan tiba-tiba mengayunkan pedangnya ke arah monyet tunggu kecil itu. Matahari terbenam di sungai panjang sinar pedang melesat ke depan seolah tenggelam ke tanah dan, sementara sinar pedang tampak lembut, mengandung aura pembunuh yang tak ada habisnya. Ketika monyet tunggu kecil melihat serangan itu, dia menyeringai dan, bukannya mundur, dia melompat ke depan dan kedua cakarnya yang tajam menyerang. Cetakan cakar tumpang tindih dan ruang berfluktuasi. Wang Xiaolong berdiri di sana, dia tidak memiliki kecenderungan untuk bergabung dalam pertarungan. Dia bisa melihat bahwa murid 9 Phoenix Valley belum maju ke Orde ke-7, karena dia belum maju menjadi prajurit Orde ke-7, maka si kecil bisa mengatasinya sendiri. Dan itu terbukti benar ketika beberapa saat kemudian, cakar monyet tunggu kecil itu mengubah dada Wugan menjadi pita, darah langsung menyembur keluar. Melihat bekas cakaran di dadanya, Wugan terkejut sekaligus marah. Tanpa membuang waktu, monyet tunggu kecil itu bergegas lagi. Binatang, kamu mencari kematian. Wugan mengayunkan pedangnya dengan marah dan sinar pedang itu tampak seperti matahari yang berputar, bersinar terang dan memaksa monyet tunggu kecil itu mundur selangkah. Kemudian, Wugan melintas dan sekali lagi mencoba melarikan diri dari lubang gua. Tapi, bagaimana mungkin Wang Xiaolong yang menonton semua ini di samping membiarkan Wugan melarikan diri? Dengan menggeser tubuhnya, Wang Xiaolong sudah memblokir jalan pelarian. Persetan. Wugan meraung di bagian atas paru-parunya dan pedangnya menyerang dengan cemas. Wang Xiaolong memandang dingin ke pihak lain dan pedang Asura muncul di telapak tangannya saat suaranya sedingin es terdengar, air mata Asura. Dia melompat dan pedangnya menebas. Di depan mata Wugan yang ketakutan dan panik, banyak sinar pedang muncul dan berubah menjadi hujan badai yang dahsyat dan menggelegar yang membentang selebar 60 meter dan menyelimutinya. Wang Xiaolong mendarat kembali ke tanah dan mengambil Blades of Asura ke dalam pelukannya. Sinar cahaya pedang menghilang dan begitu pula badai petir yang marah.
Wugan jatuh ke lantai, matanya masih menunjukkan emosi seperti ketakutan, putus asa, dan cemas. Dari ujung kepala hingga ujung kaki, Wugan berlumuran darah, yang tampak seperti ditembus oleh tetesan hujan yang tajam. Ditembus oleh lebih dari 100 lubang, itu adalah cara kematian yang mengerikan. Di tanah, dari tubuh Wugan tiba-tiba terdengar teriakan Asura, hanya berlangsung sesaat sebelum menghilang. Menyaksikan ekspresi ketakutan, keputusasaan, dan kekecewaan lawannya, suara dingin Wong Xiaolong terdengar. Memang, rasa buah cicat cukup enak, sayang sekali Anda tidak memiliki kesempatan untuk mencicipinya. Wugan berhenti bergerak. Sebenarnya, bahkan jika mereka berdua tidak berencana membungkamnya, dia tetap tidak akan membiarkan mereka meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Seperti yang dikatakan kedua pemuda itu sebelumnya, pohon sikas bawah tanah adalah rahasia yang tidak bisa dibiarkan bocor. Meskipun buah cicat tidak ada bandingannya dengan buah yang diambil Wong Xiaolong bertahun-tahun sebelumnya, ini masih merupakan pohon cicat yang dapat menghasilkan lebih dari 100 buah cicat setiap tahun. Ini membuat nilai pohon sikas ini jauh lebih tinggi daripada buah yang. Dengan pohon sikas ini, di masa depan, Wong Xiaolong bisa kembali ke sini untuk berkultivasi 2 bulan setiap tahun. Lebih penting lagi, dengan buah sikas ini, orang tuanya, Wong Peng dan Suyan, memiliki kemungkinan untuk maju lebih jauh dalam budidaya mereka. Juga, semangat bela diri adik perempuannya Wang Min akan segera terbangun dan buah cicat ini dapat membantu meletakkan fondasi yang lebih baik untuknya. Tentu saja, belum lagi adik laki-lakinya, Wang Xiaohai juga. Beberapa saat kemudian, Wang Xiaolong membersihkan area itu dan menangani mayat-mayat itu. Pada kedua mayat itu, dia menemukan beberapa koin emas, pertempuran Qi dan sebuah buku berjudul Cermin Harta Karun. Membolak-balik buku, Wang Xiaolong menemukan bahwa itu bukan teknik kultivasi atau manual keterampilan bertarung, tetapi sebuah buku yang memperkenalkan berbagai harta langka dan menakjubkan di dunia, tempat mereka tumbuh, kegunaan dan manfaatnya. Tentu saja, buku itu baru saja memperkenalkan dan menyebutkan tempat-tempat yang memungkinkan untuk menemukan harta langka ini, tetapi itu hanyalah kemungkinan. Itu masih membutuhkan individu untuk benar-benar pergi dan mencarinya. Setelah dia merawat kedua mayat itu, Xiaolong mengambil semua buah sikas dari pohon dan menempatkannya di cincin Asura sebelum meninggalkan gua bawah tanah bersama monyet tunggu kecil dan menjelajah lebih dalam ke hutan bulan perak. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak insiden gua bawah tanah. Di suatu tempat di hutan bulan perak dekat sebuah danau. Air danau yang hijau membuat orang merasa rileks dan ada seorang anak laki-laki telanjang berenang di dalamnya. Anak laki-laki itu, tentu saja, adalah Wang Xiaolong. Meski baru berusia 10 tahun, tubuhnya sudah proporsional dan berotot. Dan dalam 4 bulan ini, dia tumbuh lebih tinggi lagi, tingginya sedikit lebih dari 5 kaki. Tiba-tiba, kepala monyet kecil muncul dari air. Monyet tunggu kecil muncul dari air dan mencicit saat tangannya memercikan air ke arah Wang Xiaolong. Wang Xiaolong tertawa jahat, tubuhnya berputar ke samping menghindari serangan air dan telapak tangannya mengenai air. Seorang pria dan seekor monyet sedang bermain di danau. Setengah jam kemudian, Wang Xiaolong dan monyet tunggu kecil itu berenang ke pantai, mengering, dan dia mengenakan kembali pakaiannya. Sudah lebih dari 4 bulan, saatnya untuk kembali. Wang Xiaolong berpikir sendiri dia hanya punya cukup waktu untuk bergegas kembali ke kota kerajaan Luotong untuk berpartisipasi dalam kompetisi akhir tahun akademi. Setelah 4 bulan menggiling di Silver Moon Forest, Wang Xiaolong telah mencapai puncak pertengahan Orde ke-6 dan dapat menerobos ke Orde ke-6 kapan saja. Jadi, Wang Xiaolong dan monyet tunggu kecil melakukan perjalanan kembali ke arah kota kerajaan. 10 hari kemudian, Wang Xiaolong dan monyet tunggu kecil muncul di depan gerbang kota besar kota kerajaan Luotong. Melihat kata-kata yang menyatakan Luotong Royal City, ada perasaan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Kota kerajaan Luotong, saya kembali. Melewati gerbang ke kota, punggung satu orang dan satu monyet perlahan menghilang dari pandangan. Namun, Wang Xiaolong langsung pergi ke Cosmic Star Academy alih-alih kembali ke rumah Tian Xuan.